Pemimpin ideal Indonesia itu seperti apa gitu ya. Saya mencoba memahami filosofinya, memahami teksnya dan konteksnya ya tentunya dalam tentunya bagaimana kita membaca gitu ya dinamika pemimpin dan kepemimpinannya gitu sampai usia Indonesia yang sudah 76 tahun ini. Tentu berbicara Indonesia ini kan berbicara negara arsipelago, negara NKRI gitu ya. NKRI yang arsipelago yang membutuhkan memang satu pola leadership ya, seorang leader yang betul-betul mampu menyatu padukan Indonesia. Jadi ini negara kepulauan di mana teruntai daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. Jumlahnya luar biasa, 34 provinsi, 99 kota, dan 415 kabupaten. Itu tidak sedikit, jadi banyak sekali. Jadi apakah pemimpin untuk level nasional mampu gitu ya menjadi integrating factor gitu ya, menjadi pemersatu negara bangsa kita dengan keindonesiaan dan kedaerahan yang balance gitu ya, pemahaman tentang kedaerahan dan keindonesiaan yang seimbang. Kalau diizinkan sekitar 15-an menit boleh ya saya bicara, karena ini kan kajian ya, kajian PPI ini kajian yang serius saya melihatnya. Saya terus terang sangat menghargai undangan ini. Berbicara pemimpin itu berarti kan dengan kepemimpinannya itu kita melihatnya ini memegang peran penting ya, memegang peran yang strategis ya, dan menentukan ya dalam menjalankan bahkan menentukan hidup mati atau pasang surutnya kehidupan suatu bangsa dan negara. Jadi kita nggak main-main ini. Seringnya kita ketika berbicara reformasi birokrasi, lagi-lagi bukan sistemnya saja, tapi urusan leadership-nya juga kan gitu, kepemimpinan. Jadi faktor pemimpin itu juga ikut menentukan berhasil tidaknya. Pemimpin ya merupakan satu kebutuhan ya yang tidak dapat dinafikan atau diabaikan dalam kehidupan satu bangsa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, ini yang kita harus pahami betul. Baik dan buruknya kondisi suatu bangsa dan negara ya banyak ditentukan oleh kualitas pemimpinnya dan kepemimpinan yang dijalankannya. Ini kalau saya dimintakan dari perspektif politik ya. Nah, seperti itu. Jadi ada resiko gitu ya. Jangan sampai salah urus negara ini oleh pengurus negara yang tidak menguruskan itu. Pemimpin itu diberi wewenang untuk mengelola sumber-sumber yang dimiliki ya, untuk membuat masyarakat, tentunya masyarakat di negara ini ya, menjadi lebih sejahtera. Pemimpin dipilih dan diberi kepercayaan ya untuk memimpin rakyat agar lebih sejahtera, membangun negara menjadi lebih maju. Itu poinnya di situ sebetulnya. Dan di tangan pemimpin ini pula gitu ya ditentukan bagaimana masa depan rakyat, dan di pundak para pemimpin itu pula digantungkan harapan-harapan rakyat yang dipimpin gitu. Jadi tiba pemilu, tiba pilpres, tiba akal. Jadi bagaimana kita mengharapkan pemimpin yang seperti kita angan-angankan gitu, yang mampu membawa Indonesia ke negara yang baldatun, toibatun, ya, warubun gofur, itu kan susah sekali. Tiba pilpres, tiba akal, kan gitu. Sementara prakondisi kita tidak bangun secara utuh, secara memadai, sehingga ketika pemilu tiba, itu persiapan sudah bagus, dan kontestasi kompetisi dibuka sedemikian rupa menjadi kompetisi dan kontestasi yang sehat, kan seharusnya seperti itu. Lantas sebetulnya apa yang kita harapkan? Pemimpin yang trusted, gitu ya, pemimpin yang tidak bohong, gitu. Bangsa ini ya tak pernah lelah mendambakan pemimpin yang trusted. Meskipun realitanya akhir-akhir ini
ada kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada para pemimpin. Jadi menurunnya kepercayaan ini dapat menjurus pada krisis kepercayaan kepada para pemimpin dan bahkan memengaruhi ya gerak pembangunan. Ini yang kita saksikan belakangan ini. Beberapa penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpin itu antara lain ya disebabkan oleh kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih memprihatinkan. Ini termasuk bukan indeks kebahagiaan masyarakat, tapi berkaitan dengan misery index, gitu ya, indeks kesengsaraan masyarakat. Pelayanan publik yang belum memadai, masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, kualitasnya tentunya. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh sebagian pemimpin sampai perbuatan tindak pidana korupsi, gitu ya. Seperti korupsi bansos gitu ya, orang kelaparan nunggu-nunggu bantuan sosial tapi bancaan yang di sana kan gitu. Kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan sebagian pemimpin serta kemampuan sebagian pemimpin yang kurang memadai dalam menghadapi situasi krisis ya, multidimensi yang melanda masyarakat bangsa dewasa ini. Itu. Lantas padahal ya proses demokrasi atau yang sering kita sebut dengan demokratisasi itu, ini telah berkembang relatif signifikan dengan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, katanya langsung gitu ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, gitu kan, katanya gitu. Nah, baik pemilihan itu untuk legislatif, untuk pilpres maupun bahkan pilkada. Di pilkada itu sudah 1.500 lebih dilakukan oleh provinsi, kabupaten, dan kota, gitu ya. Di nasional sudah 5 kali, gitu. Tahun 2024 kita akan 6 kali yang katanya akan dilakukan secara borongan, gitu. Pemilu tahun 2024 ini. Jadi ini juga yang harus kita sebagai warga negara ikut concern, seharusnya seperti itu. Nah, untuk itu perlu dicari satu solusi, bagaimana mengatasi ini krisis kepemimpinan dalam arti yang sebenarnya atau memang pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang bagus yang tidak bisa muncul. Agar apa? Tentunya kita menemukan pola atau paradigma kepemimpinan yang trusted untuk diterapkan sesuai situasi dan kondisi yang ada. Tidak dapat disangkal menurut saya bahwa peran pemimpin dan kepemimpinannya itu mampu memberi pengaruh, baik positif maupun negatif, pada kondisi atau gatra-gatra atau yang kita sebut dengan dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap Indonesia berkemajuan, gitu ya. Kita juga perlu mulai ini ya, mengkaji bagaimana kepemimpinan yang berkarakter itu. Indonesia dulu dikenal sebagai macan Asia karena banyaknya tokoh-tokoh besar bangsa ini yang menjadi panutan, gitu ya, menjadi teladan, role model, bahkan dianggap pahlawan oleh negara lain. Jadi Indonesia ini betul dulu dibanggakan. Apa kata Prof. Azumadi Asra tadi, lewat gitu kan, sekarang lewat gitu. Berkat kontribusi yang sangat luar biasa tadi ya di dunia internasional, Indonesia mampu waktu itu berperan aktif ya dalam membantu memerdekakan bangsa-bangsa lain yang terjajah. Ya, salah satu buktinya adalah Konferensi Asia Afrika gitu ya, yang menginspirasi gerakan kemerdekaan di Asia Afrika itu. Dan kontribusi itu semakin jelas dengan adanya tokoh-tokoh yang menginspirasi dunia seperti Natsir, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Safrudin, Prawira Negara, Agus Salim, dan lain-lain yang belum bisa kita sebut sekarang. Mereka adalah sosok-sosok yang mampu menjembatani pemikiran antara Barat dan Timur, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat. Pemimpin bukan hanya sekedar memimpin, ya, tetapi
juga memberikan teladan-teladan positif. Memiliki integritas, ya, namanya pemimpin tidak punya integritas itu seperti apa jadinya? Pemimpin juga harus memiliki etika dan perbuatan yang meneladani. Berbeda dengan saat ini, ya, pemimpin hanya dinilai dari segi popularitasnya saja. Hasil berbagai lembaga survei, ya, satu contoh ini, lebih memperlihatkan faktor popularitas ketimbang masalah integritas. Nilai-nilai kepemimpinan, kapabilitas dan kapasitas, ya, calon pemimpin dalam memimpin. Jadi itu tidak menjadi bahasan, yang penting populer saja, gitu kan. Jika popularitas merupakan ukuran yang dipakai seseorang untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala negara, gitu ya, maka betapa rendahnya makna seorang pemimpin. Ini masalahnya. Padahal pemimpin adalah seorang teladan bagi masyarakatnya dalam semua hal, seperti perilaku, ilmunya, dan juga kehidupannya. Bahkan, ya, pemimpin juga seorang yang visioner, gitu ya, yang mampu membawa masyarakat yang dipimpinnya itu menjadi masyarakat yang diinginkan di masa depan. Apalagi dengan adanya COVID-19, dengan varian-variannya, era new normal, gitu ya, era disrupsi yang penuh ketidakpastian dan sebagainya. Tidak mungkin kita tidak memiliki pemimpin yang visioner itu. Jadi tahu bagaimana mengantisipasi, memprediksi apa yang akan terjadi, yang akan datang, bagaimana mensiapkan itu semuanya dan sebagainya. Nah, ini yang memang harusnya mengedepan, ya, diaurakan sedemikian rupa sehingga publik itu juga merasa feeling safe, gitu ya, feeling relief, gitu, dengan adanya pemimpin yang berkarakter seperti itu. Pemimpin mempunyai prediksi dan strategi langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi, gitu ya, tuntutan dan tantangan zaman. Itulah pemimpin. Seorang pemimpin tentu dituntut memahami dan menguasai kompleksitas persoalan yang ada. Tanpa itu, ia tidak akan mampu mengambil atau memurumuskan strategi pemecahan masalah yang dihadapi yang sangat kompleks itu. Selain itu, seorang pemimpin harus mampu bertindak adil, ya, bagi masyarakatnya. Keadilan merupakan dambaan bagi setiap orang. Keadilan. Jika seorang pemimpin bisa bertindak adil, ia akan dikenang masyarakatnya. Pemimpin adalah pelayan masyarakat. Karena itu, seorang pemimpin yang baik selalu berpikir bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Bukan bergincu, bukan lip service, tapi real dia mengusahakan itu. Bagaimana mungkin seorang bisa menjadi pemimpin yang baik jika tidak memiliki jiwa sebagai pelayan, atau malah suka dilayani atau oleh masyarakat? Dia dielu-elukan masyarakat karena popularitasnya, kepiawaiannya, menyanyi atau ketampanannya, gitu, kecantikannya, dan kekayaan atau bahkan karena keturunan semata, kan itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah menurut saya pemimpin harus senantiasa berorientasi pada kebaikan rakyat yang dipimpinnya. Jadi bukan orientasi diri atau golongannya, tapi rakyat secara umum itu. Seperti apa warga negara ini? Setiap langkahnya harus bermuara pada kebaikan, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi rakyatnya. Dalam Islam, ya, diajarkan bahwa seorang pemimpin bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki ideologi agama yang kuat dan memberi contoh perilaku Islami kepada rakyatnya. Ini yang harus kita garis bawahi. Kita sebagai umat Islam, ya, harusnya mencatat seperti ini. Sebab nilai-nilai agama yang dianut seorang pemimpin akan membentuk cara dan paradigma berpikirnya, serta setiap keputusan yang akan diambil. Jadi itu akan menginspirasi dirinya sebagai seorang pemimpin. Karakter inilah yang belum muncul pada pemimpin saat ini. Karakter yang membumi, tegas, adil, soleh, bijak, ya, dan menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Partai politik tampaknya mengalami kesulitan
dalam mempromosikan orang-orang muda untuk maju menjadi pemimpin. Jadi tantangan lainnya muncul ketika posisi-posisi strategis di partai politik yang dipegang oleh orang-orang tertentu yang notabene berduit, ya, dan punya popularitas tinggi di masyarakat. Kalau kita tarik lagi ke tarikan yang disebut oleh Prof. Azra tadi, itu adalah oligarki politik, bahkan hand in hand dengan oligarki ekonomi, sempurna jadinya. Di beberapa kasus, proses pengkaderan di partai politik yang terjadi selama ini cenderung mandek, ya, disebabkan karena partai politik dikelola dengan tidak mengedepankan transparansi dan tidak akuntabel, gitu ya, tidak mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, dan juga merit system. Tidak cara itu yang dilakukan, gitu kan? Partai politik belum menjadi rumah demokrasi. Dan catatan berikutnya yang saya sempat renungkan adalah bagaimana proses regenerasi, ya, itu juga berjalan sangat lamban. Jadi kalaupun ada kaum muda yang lulus memasuki jenjang-jenjang pengkaderan di sebuah partai politik itu, sebetulnya tidak mengedepankan peran penting orang-orang muda sebagai simpul penggerak partai. Karena itu tak banyak ditemukan pemimpin-pemimpin muda karena proses politik di partai tidak memberikan peluang yang memadai bagi mereka. Kompetisi di internal partai cenderung kurang sehat, gitu ya. Sementara pemilih pun punya kecenderungan untuk memilih sosok pemimpin yang memiliki popularitas dan memiliki modal yang sangat cukup. Jadi popularitas dan isi tas, gitu. Itu yang penting jadinya. Nah, keengganan untuk melihat program yang ditawarkan, juga keengganan para calon pemimpin untuk menawarkan program real dan bisa diimplementasikan kepada calon pemilihnya adalah pemandangan yang biasa kita temui belakangan ini. Jadi kalaupun dilakukan pemaparan visi, misi calon pemimpin, itu hanyalah sebuah retorika belaka, dan yang menyaksikan pun orang-orang tertentu saja, bukan masyarakat secara keseluruhan. Jadi mandeknya sistem kaderisasi di partai politik jelas berpengaruh terhadap proses promosi atau rekrutmen pemimpin-pemimpin muda di negeri ini. Hal tersebut juga menumpulkan kesiapan dan kemampuan partai politik yang memenangkan partainya, memenangkan pertarungan, ya, pemilu dan pilpres untuk mendukung program-program pemimpin. Nah, program partai politik yang selama ini dilakukan hanyalah program parsial, bukan program yang berkesinambungan, ada atau tidak adanya pemilu ataupun pilkada. Ini masalahnya. Lantas bagaimana langkah strategis ke depan? Ini mungkin untuk relevan, ya, untuk kajian BPI. Apakah Indonesia sedang menghadapi krisis kepemimpinan? Itu pertanyaan mendasarnya. Gejalanya bisa dilihat melalui, pertama adalah masyarakat merasa tak memiliki pemimpin sesuai harapan. Selalu habis pemilu kecewa, kan gitu. Kedua, kecenderungan masyarakat loyal secara buta kepada yang memimpin. Ketiga, hal-hal yang menyangkut masalah kehidupan, baik itu ekonomi, ya, tradisi, budaya, dan sistem politik, itu dikendalikan oleh kekuatan tertentu, terutama partai politik. Isu itu tidaklah baru menurut saya, tetapi isu tersebut menjadi aktual dan penting, ya, justru di saat kita berada dalam keadaan hampir putus asa. Krisis multidimensi yang kita alami bahkan sejak tahun 98 semakin potensial membawa negeri ini bangkrut. Upaya pemulihan ekonomi dan penegakan hukum nyaris tidak terjadi. Dari akibat-akibat multikrisis itu, krisis kepemimpinan mungkin merupakan krisis yang paling parah, akut.
Tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga di daerah-daerah. Tidak hanya kepemimpinan tingkat tinggi, melainkan juga sampai tingkat yang rendah. Tugas utama seorang pemimpin adalah mencurahkan perhatian kepada bawahan, sekaligus mengesampingkan kepentingan pribadi dan keluarganya. Dialah seorang good leader, seorang pemimpin yang baik. Good leader berbeda dengan great leader. Mahatma Gandhi adalah good leader. Sebaliknya, Hitler ya itu adalah great leader. Gandhi memimpin dengan penuh pengorbanan, melayani rakyat dan mengesampingkan kepentingan keluarga. Hitler memimpin rakyat dimotivasi ambisi pribadi yang besar. Baik good leader maupun great leader adalah sama-sama profesional, tetapi good leader memiliki dan mengembangkan karakter baik. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan, faktor keberhasilan ditentukan terutama oleh karakter dan baru kepandaian. Bagaimana menguasai krisis, mengatasi krisis kepemimpinan ya Indonesia saat ini? Mengembalikan makna dan perilaku pemimpin sebagai good leader, bukan great leader. Bukan sebagai petinggi atau pangreh, tetapi sebagai pamong. Ini khas Indonesia. Dibutuhkan teladan dan langkah nyata yang berorientasi pada rakyat. Pemimpin hadir untuk satu zaman. Zaman menentukan gaya. Tak ada pemimpin yang jatuh dari langit. Semua membutuhkan proses jatuh bangun. Keterbukaan menerima kritik merupakan bagian dari jiwa pemimpin. Kritik menurut Kwan, seorang analis masalah kritik, adalah bagian dari keterlibatan dan kepemilikan. Menerima kritik sebagai bagian rasa memiliki, menunjukkan bobot seorang pemimpin. Mengatasi krisis kepemimpinan adalah proses pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Dibutuhkan waktu penting, ya, waktu yang panjang, maksud saya. Satu langkah luhur kita ayunkan, hasilnya baru akan kelihatan satu generasi kemudian. Sebaliknya, satu langkah salah kita lakukan, akibat buruknya langsung tampak. Salah satu penyebab munculnya krisis kepemimpinan adalah terkait krisis moral. Bila krisis kepemimpinan itu berakar dari krisis moral, maka perlu diselesaikan secara moral sebelum ada penyelesaian secara teknis manajerial. Penyelesaian krisis kepemimpinan secara moral itu merujuk pada prinsip antara lain adalah akhlakul karimah. Prinsip akhlakul karimah itu meliputi ya sebetulnya asidku, ya, yang artinya benar, al-wafa bil ad, tepat janji, ta'awun, tolong menolong, keadilan dan istiqomah, konsisten. Lantas figur pemimpin Indonesia yang diharapkan seperti apa? Ini terakhir, Indonesia sangat merindukan sosok pemimpin yang berintegritas, visioner, ya, berkomitmen dan mengedepankan kepentingan NKRI dan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia butuh pemimpin yang melayani. Indonesia juga mengharapkan sosok pemimpin yang visioner, transformatif, ya, yaitu yang mampu melihat nasib negeri ini ke depan dan mampu pula membuat kebijakan publik yang berkeadilan untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan yang visioner dan transformatif adalah kepemimpinan yang mampu melahirkan generasi yang hebat berdasarkan meritokrasi, ya, bukan nepotisme dan kolutisme. Pemimpin transformatif memiliki beberapa ciri, yaitu kapabilitas dalam menerjemahkan visi kepemimpinan ke dalam rencana strategis, mampu membangun trust dan tim kerja yang solid, ya, kalau dalam kabinet ya kabinetnya yang solid dan kompeten, mampu membangun sistem dan disiplin manajemen,
mampu pula membangun dan mewujudkan akuntabilitas publik dan sistem suksesi. Pemimpin Indonesia ke depan perlu diisi oleh figur yang memiliki track record etika yang tidak bermasalah, tidak pernah tersangkut kasus korupsi, berpihak pada penegakan hukum ya dan keadilan dan tidak merugikan orang lain ya atau masyarakat. Ini penting sekali. Hal tersebut penting karena ketertinggalan Indonesia sebagai sebuah negara mengisyaratkan pentingnya pemimpin transformatif, bukan transaksional yang didapatkan karena uang, hubungan kekeluargaan, ataupun kolusi. Kepemimpinan transformatif mempunyai 4 dimensi. Apa itu? Perilaku pemimpin yang membuat hormat para pengikutnya, mempercayai dan bersedia ya bekerja sama secara sadar. Perilaku pemimpin yang mampu mengembangkan inspirasi dan motivasi para pengikutnya, sekaligus menunjukkan komitmennya dan mampu ya menggugah spirit tim dalam organisasi. Karakter pemimpin yang mampu menumbuhkan ide-ide kreatif dan inovatif ya, ini akan memberikan solusi kreatif juga terhadap masalah yang dihadapi oleh negara kita. Indonesia butuh pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian, maupun masukan bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan. Ini yang menurut saya sangat kurang ya terasakan belakangan ini. Syarat utama kepemimpinan transformatif adalah integritas. Pemimpin yang berintegritas tahu dan sadar tentunya siapa yang mengabdi dan mewakili dirinya. Sebagai sarana rekrutmen pemimpin, pemilu yang sukses adalah yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berorientasi pada rakyat. Kepemimpinan yang ideal adalah yang berintegritas dan berorientasi pada rakyat, yang memiliki ciri-ciri cerdas, inovatif, kreatif, ya, terpercaya, tidak ingkar janji, jujur, bersih, tidak korupsi, tidak kolutif, nepotis, ya, tidak KKN, komunikatif dan transparan. Ini syarat utama kepemimpinan transformasi adalah integritas. Sangat jelas ya seperti itu. Pemimpin yang berintegritas tahu dan sadar kepada siapa yang mengabdi dan mewakafkan dirinya. Kepemimpinan profetik ya adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain mencapai tujuan sebagaimana sebagaimana para nabi ya dan rasul lakukan. Tentu terlalu ideal kita memimpikan seperti itu. Tapi paling kurang kita punya inspirasi itu. Sebagai sarana rekrutmen pemimpin, pemilu yang sukses adalah yang bisa melahirkan pemimpin yang berorientasi pada rakyat. Terakhir, ini catatan untuk perguruan tinggi ya. Jadi menurut saya, kampus merupakan wadah atau sarana ya, pusat pendidikan dengan taraf lebih tinggi yang harus menjadi center of excellence. Gitu ya, dan salah satu center of intellectuality, lumbung kaderisasi pemimpin masa depan bangsa. Perguruan tinggi terbukti telah menjadi tempat lahirnya pemimpin, dan ini sejarah sudah membuktikan ya bahwa waktu itu ya yang kita sebut dengan sekolah kedokteran Jawa atau Stovia gitu ya. Tempat para mahasiswa kedokteran yang cerdas dan progresif membentuk perkumpulan Budi Utomo tahun 1908. Dan kita merindukan kampus-kampus itu meskipun dibonsai ya, tolonglah bagaimana kampus-kampus itu mampu ya, kembali memerankan peran pentingnya gitu dalam mendorong proses kaderisasi calon-calon pemimpin yang hebat ke depan. Ini antara lain dan terakhir, menurut saya fenomena kemerosotan kader bangsa yang memiliki kriteria tentunya yang kita harapkan sebagaimana saya sampaikan di atas tadi itu, sebelumnya tadi itu, ini merupakan tantangan bangsa
Indonesia saat ini. Karena itu tidak mungkin menyerahkan bulat-bulat sistem pengkaderan sumber daya manusia, calon pemimpin hanya pada partai politik, ya. Tapi peran perguruan tinggi, kampus, gitu ya, harus lebih menonjol dalam memberikan tentunya nilai-nilai yang substantif. Kan satu penulisan pemilu tahun 55 gitu ya. Saya tunggal lah gitu, narasumber tunggal di situ yang kontributor gitu. Baru mengetahui secara detail karena mereka punya bahan-bahan ya berupa foto dan sebagainya, sejarahnya kuat sekali gitu. Jadi sebetulnya itu buku yang ditulis secara sejarah historis kan gitu. Cuman saya kan ilmuwan politik kan gitu. Jadi dikombinasikan. Di situ baru bisa memahami bahwa pemilu 55 yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia itu nuansanya itu memang yang ditulis oleh Herb Fried juga kan di buku The Declining of Constitutional Democracy kan kalau nggak salah seperti itu mengapresiasi seperti apa pemilu tahun 55 bagusnya gitu ya, semua didorong termasuk kaum perempuan gitu ya, keterwakilan dan sebagainya. Dan yang saya kurius itu satu sebenarnya, ada nggak vote buying, ada nggak politik transaksional dan sebagainya. Nyaris sayup-sayup sampai vote buying itu, nyaris sayup-sayup sampai. Jadi tidak mengedepan gitu, tidak mengedepan. Terus saya berpikir apa mungkin karena kita itu merdeka dengan berdarah-darah sehingga nuansa nasionalisme, nuansa heroisme dan sebagainya tadi itu lebih kental gitu ya. Partai-partai pun itu yang muncul itu dianalogikan ada dengan buah, ada dengan apa gitu ya. Jadi fungsi representasi itu muncul dengan kebinekaan kita, kemajemukan yang ada itu betul-betul direpresentasikan gitu. Di tahun 55, perempuan, kaum perempuan itu ikut serta dan sebagainya. Jadi sudah enlightening di zamannya kan, menurut saya itu. Lah saat ini kalau dibandingkan gitu, langsung disandingkan, kerasa banget distorsinya itu. Jadi distortif betul kehidupan kita saat ini. Makanya nilai-nilai tadi itu udah kayak tinggal puing-puing aja rasanya gitu. Keadapan itu tidak dikedepan lagi. Dan yang memang menurut saya demokrasi menjadi tidak workable gitu ya, tidak efektif. Kenapa? Ya karena penegakan hukumnya nggak ada. Pemilu dengan berbagai tahapan tadi itu kita lewati hanya prosedural, tidak substantif, tidak ada keterikatan kita pada hukum. Pokoknya menang, kita menyimpang, kita melanggar, ending dengan pilkada yang syarat dengan sengketa pilkada. Pilpres demikian juga, sengketa pemilu presiden, rusuh kan gitu. Nah ini yang harusnya mulai diantisipasi bahwa pemilu 2024 akan kita lakukan hal yang sama tidak kan gitu. Itu contoh karena ini kita bicara tentang pemimpin dan leadership, leader dan leadershipnya kan gitu. Berawal dari pemilu gitu. Pemilu yang bagian dari demokrasi yang harus ditopang juga tahapan itu oleh penegakan hukum. Jadi ekspresi ada tidaknya hukum itu ya di pemilu itu. Bagaimana kita menyaksikan pemilu nasional yang datang adalah tank-tank besar gitu kan, kawat-kawat berduri di mana-mana gitu. Ini antara mau perang dengan pemilu itu kok beda-beda tipis kan gitu. Jadi terus terang ini keprihatinan. Jadi values tadi itu yang memudar, yang tergerus gitu ya. Karena semakin ke sini semakin minim teladan tadi itu. Istilah Jawanya kan ada ya, apa itu Mas Firdausam, ujung-ujungnya tuturi handayani gitu. Ing ngarso sing tulodo, ing mado mangun karso, tuturi handayani. Jadi leading, motivating, initiating kan gitu. Seharusnya muncul. Itu nggak ada lagi. Jadi kompetisi tidak sehat. Nah, kalau demokrasinya pangkalnya ada di partai politik, bagaimana kita mengharapkan gitu ya, DPR kita itu
betul-betul gitu ya nanti berkualitas sebagai representasi dari rakyat kan gitu, Dewan Perwakilan Rakyat kan gitu, daerah DPRD kan gitu. Tidak akan terjadi kalau partainya masih juga tidak bebenah. Jadi itu sebetulnya, jadi kita itu melakukan pembiaran terhadap hal yang sudah jelas-jelas salah, tapi kita lakukan berulang dan tidak cukup 3 kali, lebih dari 3 kali. Lah pilkada itu 1.500-an pilkada. Menurut saya ini apa gitu ya, tidak sehat tapi kita terus lakukan gitu. Jadi ini yang harus dikaji oleh kampus. Saya sangat serius ini loh PPI. Mohon ini di apa ya, betul-betul ditindaklanjuti gitu loh. Kita akan melakukan pemilu serentak borongan tahun 2024. Pilpres pileknya disatukan. Pada tahun yang sama, jeda sebentar, tahun yang sama 271 daerah pilkada. Coba. Tenaganya luar biasa itu. KPU itu jumlahnya cuma 5-7 kan gitu. Bawaslu-nya juga seperti itu. Bagaimana stakeholders terkait? Pesertanya, partai politiknya, kan gitu ya. Lalu penyelenggaranya, Bawaslu, gitu kan. KPU, ada DKPP sebagai dewan etiknya, kan gitu. Lalu institusi penegak hukum dalam hal ini, kan gitu. Masyarakatnya dan sebagainya. Rasanya gitu dengan adanya COVID yang jalan tahun kedua seperti ini dan dampak-dampaknya yang dahsyat ya terhadap sosial ekonomi kita, sosial budaya kita, terhadap tentunya sosial politik dan hukum kita gitu ya. Persiapan atau prakondisi, membangun prakondisi untuk menuju ke sana itu rasanya kok nggak dibangun juga kan gitu. Ini. Jadi menurut saya sangat serius ini. Jadi yang kita pikirkan itu lompatan-lompatan nggak jelas gitu. Yang sekarang ini amandemen konstitusi. Apa yang mau diamandemen? GBHN atau mungkin bukan garis-garis besar haluan negara, tapi kosakata yang mirip-mirip seperti itulah. Gitu. Tapi lalu menimbulkan kewaswasan, kekhawatiran, gitu kan? Jangan-jangan 3 periode kan gitu ya. Tadi juga ada pertanyaan dari chat itu, gitu ya. Sempurna sudah disisakan 2 partai politik apa itu PKS dan Partai Demokrat gitu. Yang kalau berkoalisi pun tidak akan bisa itu memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan presiden dan calon presiden karena tidak memenuhi PT gitu ya. Presidensial threshold-nya masih akan diberlakukan. Mengapa saya katakan itu? Karena dihentikan revisinya sudah gitu. Jadi tidak ada revisi undang-undang pemilu, tidak ada. Gitu. Jadi kita akan melakukan pemilu seperti tahun 2019. Yang notabene KPPS-nya itu meninggal ratusan itu. 300-an itu meninggal di Jawa Barat, coba. Jadi itu. Kita ini bangsa besar, gitu ya. Penduduknya juga nggak bodoh, pintar, kan gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara? Dan jangan lupa demokrasi kita partisipatoris. Konsekuensi logis dari demokrasi partisipatoris adalah masyarakat itu meminta pertanggungjawaban, kan gitu. Jadi bukan ke MPR bertanggung jawabnya, rakyat. Karena sudah tidak diwakilkan oleh rakyat. Jadi rakyat sendiri yang memilih pemerintah pemimpin itu. Itu konsekuensinya. Jadi demokrasi kita bukan demokrasi perwakilan, partisipatoris, rakyat langsung. Jangan lupa itu ada konsekuensi logisnya kan. Jadi kalau masyarakat bisa memberikan mosi tidak percaya, gitu ya, karena sudah tidak kerukuran jalannya negara ini, nah itu sangat bisa, gitu. Jadi masyarakat punya otoritas, gitu, karena dia yang memilih, kan gitu. Itu dalam demokrasi sangat dibenarkan, gitu. Nah, ini semua yang menurut saya mungkin perlu kita kaji secara serius. Saya mohon maaf mulai pagi sudah izin gitu. Jam 4 kurang ada diskusi lain gitu. Itu mungkin. Jadi saya sangat mengapresiasi PPI ya, UNAS ini, PPI UNAS yang mengadakan kajian yang serius ya menurut saya, karena bagaimanapun juga
berbicara Indonesia tidak bisa lepas dari berbicara peran penting dari pemimpin.